Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Boy Movie. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang diambil berdasarkan game populer. Adapun cerita film ini, akan berkisah tentang teror mengerikan boneka animatronik. Siapapun yang berani masuk ke tempat mereka, maka orang tersebut akan dibunuh dengan sadis. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film ini, terlihat ada seorang satpam yang dalam keadaan ketakutan. Dia sedang bersusah payah membuka penutup lubang ventilasi, sembari terdengar suara dobrakan pintu di belakang. Sepertinya dia sedang dikejar sesuatu, namun belum diketahui sesuatu itu apa. Setelah cukup lama berusaha, akhirnya pria itu berhasil membuka ventilasi. Dia masuk sambil mencari jalan keluar, hingga akhirnya berhasil menemukan ruangan lain. Begitu keluar dari ruangan itu, dia mendengar musik dari tempat lain. Dia juga melihat cahaya warna-warni, udah kayak orang yang lagi konser. Menyadari itu adalah hal buruk, pria itu kemudian lari ke ujung lorong. Dia berlari sangat ketakutan, sembari lampu satu persatu yang mulai mati. Sayangnya saat dia mau keluar, pintu di tempat itu ternyata udah dikunci. Dari belakang muncul seseorang sambil bernyanyi, sebelum kemudian menangkap pria tersebut. Pria itu dibawa ke ruangan lain, sambil badan serta tangannya yang diikat ke kursi baja. Di depan pria itu, ada sebuah mesin penggiling yang tiba-tiba nyala. Sontak dia pun langsung ketakutan, sembari coba melepaskan diri dari kursi itu. Namun sayangnya dia tidak berhasil. Mesin itu perlahan mendekati wajahnya, dan kejadian selanjutnya tidak diketahui. Setelah itu adegan berpindah ke pemeran utama film ini, yang bekerja sebagai petugas keamanan yaitu Mike. Mike merupakan pria parubaya, yang tinggal bersama adik perempuannya bernama Abby. Kehidupan Mike dan adiknya bisa dibilang cukup kesulitan. Mike sering mengalami masalah ekonomi, karena gaji petugas keamanan juga tidak seberapa. Terlebih dia sering buat masalah di tempat kerja, dan udah beberapa kali pindah kerjaan. Keadaan ini coba dimanfaatkan oleh bibinya yaitu Jen. Dia ingin mengambil Abby dari Mike, karena menganggap Mike tidak pantas merawat adiknya itu. Dia bahkan sampai menyewa pengacara, dan menggugat Mike ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh Abby. Namun sejauh ini hal tersebut tidak berhasil. Usut punya usut, Jen punya niat lain kenapa mau mengasuh Abby. Dia ingin mendapat uang bulan dari pemerintah, khusus bagi anak yang tidak memiliki orang tua. Saat ini Mike sedang bekerja seperti biasa, menjadi petugas keamanan di sebuah mall. Kalau biasanya pekerjaan Mike biasa saja, kali ini ada kejadian luar biasa. Dia melihat seorang pria, yang sedang membawa paksa anak kecil. Berpikiran anak itu sedang diculik, Mike langsung mengejar sembari menyuruhnya untuk berhenti. Namun pria itu tidak mau berhenti. Dengan terpaksa Mike menabrakkan badannya, hingga mereka berdua jatuh di sebuah kolam. Gak selesai sampai di situ, Mike kemudian memukuli pria itu tanpa ampun. Setelah kejadian itu, Mike langsung dipecat dari tempat dia bekerja. Orang yang dipukulin Mike tadi, ternyata adalah ayah dari anak itu. Untungnya Mike tidak dilaporkan ke polisi, dan hanya mendapat hukuman dipecat saja. Karena sekarang tidak punya pekerjaan, Mike menemui konselor pekerjaan yang bernama Raglan. Melihat catatan pekerjaan Mike yang buruk, Raglan kesulitan untuk memberinya pekerjaan lagi. Terlebih jika dia sampai buat masalah, maka Raglan bakal mendapat imbasnya. Namun setelah melihat nama lengkap Mike, Raglan secara tidak terduga berubah pikiran. Dia nawarin Mike bekerja jadi petugas keamanan, di restoran terbengkalai bernama Pizza Freddy Fazbear. Namun karena jam kerjanya malam, Mike langsung menolak tawaran itu. Dia kemudian pergi sambil diberikan kartu nama Raglan, berjaga-jaga jika Mike nanti berubah pikiran. Setelah melalui hari yang sangat mengecewakan, Mike pulang ke rumah melihat Abby yang sedang menggambar. Abby bisa dibilang suka menggambar, yang hasilnya ditempel di seluruh kamarnya. Bermacam-macam hal digambar sama anak itu, dan hal ini pun cukup membuat Mike kesal. Mike yang udah lelah satu harian, mencoba tidur untuk melupakan semuanya. Namun sama seperti malam-malam sebelumnya, Mike selalu mengalami mimpi yang sama. Yang mana dia selalu mimpiin adiknya, yang diculik saat mereka masih kecil dulu. Nama adiknya adalah Garrett. Sampai sekarang adiknya belum ketemu, dan ini pun menjadi beban berat bagi hidupnya. Keesokan harinya, Mike ketemu Jen di sekolahnya Abby. Jen menceritakan kelakuan Mike pada dokter sekolah, yang dianggapnya enggak pantas merawat Abby. Dia berharap dokter itu mau meyakinkan Abby, agar anak itu mau diasuh oleh dirinya.
Namun karena masih menghargai Mike, dia tidak memperdulikan omongan wanita itu. Dia kemudian menasehati Mike, agar Mike bisa lebih baik mengurus Abby. Segeralah cari pekerjaan, agar dia tidak terus dianggap remeh sama bibinya. Dan agar Abby bisa lebih sayang sama Mike, si dokter menyuruh Mike untuk lebih memahami Abby. Jika Abby sekarang suka menggambar, maka biarkan saja dia melakukan itu. Biasanya, jika anak kecil suka menggambar, maka gambar itu pasti memiliki arti. Cobalah pahami hal itu, dan yang paling penting, Mike disuruh segera mencari pekerjaan. Karena udah terdesak dan tidak mempunyai pilihan lain, Mike akhirnya menerima pekerjaan dari Raglan tadi. Segera dia langsung ke tempat pekerjaannya, yang memang sudah tidak beroperasi lagi. Sedikit akan saya ceritakan mengenai tempat itu. Itu merupakan restoran favorit anak-anak, tepatnya pada era 80-an. Adapun alasan restoran itu sangat populer, karena ada tempat permainan seperti di Time Zone. Selain itu juga ada pertunjukan boneka animatronik, yang di zaman itu sangat jarang ada. Namun tempat itu kemudian ditutup, karena ada kejadian penculikan 5 anak-anak. Sejak saat itu sampai sekarang, restoran itu dibiarkan terbengkalai begitu aja. Satpam yang di awal film tadi, dia adalah orang yang terakhir yang bekerja di sana. Sekarang Mike akan mengganti posisinya, sekaligus akan mendapat banyak kejutan di tempat itu. Pada hari pertama semuanya tampak normal. Mike mengawasi beberapa ruangan, dengan kamera CCTV yang tersambung ke monitor. Mike juga mendapat video sambutan, oleh seorang karyawan yang dulunya bekerja di sana. Dia juga menjelaskan tentang tempat itu, termasuk boneka animatronik yang jumlahnya ada 4. Penasaran apakah boneka itu masih ada, dia kemudian mendatangi panggung restoran. Ternyata boneka-boneka itu masih ada, dan itu sempat membuat Mike sedikit terkejut. Selain itu, Mike sempat bermimpi tentang penculikan adiknya lagi. Namun mimpinya kali ini sedikit berbeda. Dia melihat 5 anak kecil, yang kemudian berlari memencar ke segala arah. Mike sempat mengejar salah satu anak, namun dia malah terjatuh ke sandung batu. Sementara di tempat lain, terlihat Jen lagi ketemuan sama Max dan abangnya Jeff. Max sendiri merupakan pengasuh Abby, yang selalu menjaga Abby ketika Mike bekerja. Di sini mereka melakukan kerja sama, untuk menjebak Mike di tempat kerjanya. Ini dilakukan Jen, agar Mike mendapat reputasi cacat di mata pengadilan. Dengan begitu, pengadilan bakal menjatuhkan hak asuh Abby kepadanya. Adapun cara yang akan dilakukan, Jeff dan teman-temannya akan membobol restoran. Barang-barang bakal dihancurkan, dan beberapa barang berharga bakal dicuri. Sekarang kita balik lagi ke Mike, yang menjalani hari kedua bekerja di sana. Sama seperti hari pertama, kali ini dia kembali bermimpi tentang adiknya. Kelima anak tadi juga masih ada, yang kali ini diminta untuk jangan lari. Bahkan Mike sampai memohon, namun mereka tetap berlari. Mike ingin mereka memberitahu, siapa yang telah menculik adiknya. Salah satu anak sempat ditangkap Mike. Namun dia kemudian melawan, sambil menusuk tangan Mike dengan benda tajam. Kedua mata anak itu kemudian berdarah, yang hal ini membuat Mike langsung bangun. Lampu di tempat itu tiba-tiba mati hidup, sembari terdengar suara orang bernyanyi. Karena gak tahan mendengar suaranya, Mike langsung mematikan listrik. Saat dihidupkan kembali, terlihat seseorang yang membunyikan bel pintu. Orang tersebut adalah Vanessa, polisi yang sering datang ke tempat itu. Di sini mereka mengobrol, sembari Vanessa yang bilang tangan Mike berdarah. Sepertinya kejadian di mimpi tadi, juga terjadi di kejadian nyata. Vanessa kemudian mengajak Mike mengobati tangannya, seakan dia tahu banyak soal tempat itu. Mengetahui itu tampak Mike yang sedikit terkejut. Yang buat dia makin terkejut, Vanessa memprediksi Mike gak bakal bertahan lama. Dia bakal segera berhenti bekerja, sama seperti petugas sebelumnya. Vanessa kemudian nunjukin sesuatu, yang langsung membuat Mike keheranan. Pertunjukan itu cuma sebentar, karena mereka koslet dan langsung mati. Selain menunjukkan hal itu, Vanessa juga bilang soal 5 anak yang menghilang. Mereka menghilang pada tahun 80-an, dan karena itulah tempat ini ditutup. Saat ditanya lebih banyak, tampak Vanessa yang langsung mengalihkan obrolan. Singkat cerita pagi sudah tiba, yang artinya jam kerja Mike udah selesai. Saat Mike dan Vanessa pergi, Jeff udah menunggu di seberang restoran. Dia kemudian menelepon Max, bawa 2 teman Jeff ke tempat itu. Dengan gampang mereka bisa masuk, sembari mulai menghancurkan barang dan mencuri. Saat mereka lagi melakukan itu, mereka gak sadar ada bahaya yang mengancam.
Keempat boneka tadi tiba-tiba hidup, sambil membunuhi mereka dengan sangat sadis. Mike yang gak tahu kejadian itu, diberitahu Vanessa yang datang ke rumahnya. Vanessa hanya memberitahu soal pembobolan, tanpa bilang ada yang dibunuh di sana. Sepertinya mayat mereka udah disembunyikan, agar tidak ketahuan oleh siapapun. Di sini Vanessa menyalahkan Mike, karena katanya Mike lupa mengunci pintu. Vanessa pun hanya memperingatkan Mike, tanpa melanjutkan masalah ini ke kantor polisi. Selesai membahas ini, Mike bicara mengenai adiknya yang hilang. Dia terus memikirkan kejadian itu, bahkan tiap malam selalu bermimpi. Setiap malam dia juga mencari petunjuk, siapa yang sebenarnya telah menculik adiknya. Malamnya saat mau bekerja, Mike terpaksa membawa adiknya ke restoran. Abby pun terlihat sangat kesenangan, karena memang dari kemarin dia minta ke sana. Selagi Mike bekerja, Abby disuruh tidur di ruangan monitor. Mike mulai membersihkan tempat itu, yang udah hancur kayak kapal pecah. Lelah melakukan itu, Mike kemudian tidur dan kembali bermimpi. Sementara dia bermimpi, Abby bangun sembari menuju ke panggung restoran. Dia memanggil para boneka, seakan mereka udah saling mengenal. Sebelum melihat apa yang selanjutnya terjadi pada Abby, sekarang kita pindah sebentar ke mimpinya Mike. Berbeda dengan mimpi sebelumnya, kali ini Mike bisa berbicara dengan salah satu anak. Kata anak itu, dia bersedia memberitahu siapa yang menculik adiknya Mike. Mike pun sangat memohon untuk diberitahu, dan dia bersedia melakukan apa saja sebagai imbalannya. Namun sebelum tahu apa mau anak itu, tiba-tiba Mike terbangun karena mendengar teriakan Abby. Secepatnya dia menuju ke panggung, melihat Abby yang bersama para boneka itu. Dia bahkan mencoba memukul salah satu dengan kursi, namun langsung dihentikan sama Abby. Kata Abby, dia sedang bermain dengan boneka-boneka itu. Abby menyebut mereka adalah temannya, sembari memperkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama adalah Freddy, lalu ada juga Bonnie, kemudian Foxy, dan terakhir yang membawa kue bernama Chica. Karena kue itu juga hidup, dan enggak dikasih tahu namanya siapa, jadi kita sebut aja namanya Teddy. Dipikir Mike boneka-boneka itu dikendalikan seseorang, dan menyuruh orang itu untuk keluar. Namun Abby menjelaskan, kalau para boneka itu cuma mau bermain. Karena masih terkejut apa yang dilihat, dia kemudian mengajak Abby untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Mike melihat beberapa gambarnya Abby. Di sana ada gambar keempat boneka tadi, dan gambar mengenai Gareth yang dibawa pergi. Dia kemudian coba bertanya pada Abby, yang ternyata juga bermimpi mengenai anak itu. Dia juga bilang, kalau boneka-boneka tadi dirasuki oleh hantu mereka. Untuk mencari tahu siapa yang menculik Gareth, dia bakal ke restoran lagi buat bertanya pada mereka. Hanya ada satu petunjuk yang diketahui Abby sekarang. Para boneka sering membicarakan boneka kelinci kuning, yang belum diketahui siapa boneka tersebut. Malamnya mereka kembali ke restoran, ketemu sama Vanessa yang udah berada di dalam. Dia melihat para boneka yang hidup, dan mulai sadar kalau Vanessa udah mengetahui itu. Sebelum bertanya soal Gareth, Abby terlebih dulu bermain dengan para boneka. Selagi dia bersenang-senang, Mike bertanya kenapa Vanessa tahu soal boneka itu. Dan kenapa dia tidak memberitahu dari awal. Vanessa tidak mau memberitahu, seolah-olah ada hal besar yang ditutupinya. Mike juga memberitahu soal mimpinya, yang sekarang semakin dekat siapa yang menculik adiknya. Namun sekali lagi Vanessa tampak tidak peduli, sembari mereka yang kembali menemui Abby. Abby yang masih menari dengan para bonekanya, tidak sengaja kesetrum gitar miliknya Bonnie. Seketika Abby langsung pingsan, namun untungnya dia tidak mengalami luka yang serius. Mike kemudian membawa Abby pulang, sambil diperingatkan Vanessa untuk jangan membawanya ke sana lagi. Jika Abby masih dibawa ke sana, maka Vanessa gak segan-segan untuk menembak Mike. Mike yang bingung harus menitipkan Abby pada siapa, akhirnya terpaksa menitipkan Abby pada Jen. Mengetahui ini, sontak Abby pun langsung marah. Dia merasa Mike udah tidak sayang padanya, sembari berpikiran kalau dirinya akan diasuh sama Jen. Sayangnya sebelum Mike bisa menjelaskan, Abby terlebih dulu masuk ke dalam kamar. Mike kemudian pergi bekerja, sekaligus ingin memecahkan misteri mengenai adiknya. Hari ini bagaimanapun caranya, dia harus tahu siapa yang telah menculik adiknya itu. Sama seperti malam sebelumnya, Mike kembali tidur sebelum kemudian mimpi mengenai adiknya lagi. Namun, mimpinya kali ini jauh berbeda dari sebelumnya. Kali ini dia tidak melihat adiknya diculik, melainkan lagi duduk bersama dengan kedua orang tuanya. Kelima anak tadi juga ada, yang salah satunya berbicara pada Mike. Katanya, mereka sudah memberikan apa yang Mike mau.
Mereka sudah memberikan Gareth, dan sekarang mereka meminta Abby sebagai imbalannya. Mendengar itu, sontak Mike pun cukup terkejut. Yang dia mau adalah mengetahui siapa penculik Gareth, bukan melihat adiknya di dalam mimpi setiap malam. Dia juga tidak menjanjikan Abby dalam hal ini. Gak lama Mike bicara seperti itu, tiba-tiba semua orang di mimpinya menghilang. Saat Mike mencari ke sekeliling, tiba-tiba badannya dilukai dari segala arah. Kejadian mengerikan yang dialami Mike tidak selesai sampai di situ. Gak lama kemudian Mike terbangun, dalam kondisi udah berada di kursi besi tadi. Badannya diikat sangat kencang, sembari mesin penggiling yang mulai mendekat ke wajahnya. Untungnya sebelum jadi sosis giling, Mike berhasil mencabut baut ikatan besi tangannya. Selamat dari kejadian itu, Mike langsung dikejutkan dengan hal lain. Dia melihat mayat Jeff dan lainnya, yang dikumpulkan di ruangan itu. Juga ada mayat satpam di awal tadi, yang keadaannya udah mulai membusuk. Takut bakal bernasib seperti mereka, Mike langsung mencoba membuka pintu keluar. Namun dia malah dikejutkan oleh kemunculan Foxy, dan setelah itu tidak diketahui apa yang terjadi. Sementara di rumahnya Mike, ada kejadian yang tidak disangka-sangka. Yang mana Freddy tiba-tiba datang, menjemput Abby untuk membawanya ke restoran. Abby pun terlihat sangat senang, tanpa menyadari kalau boneka itu punya niat jahat. Sebelum pergi, Freddy sempat membunuh Jen terlebih dulu. Tidak diketahui dia dibunuh dengan cara apa, tiba-tiba udah terbaring di depan TV. Untuk supaya bisa ke restoran, mereka memakai taksi yang supirnya dibuat terkejut terlebih dulu. Oh my goodness! Sekarang kita balik lagi ke Mike, yang terbangun dalam keadaan lukanya sudah diperban. Dia dibawa Vanessa ke kantornya, sambil diceritakan kisah sebenarnya dari restoran itu. Pada tahun 80-an, anak yang pertama kali hilang bernama Freddy. Dia adalah anak berambut pirang, yang selama ini berkomunikasi dengan Mike di mimpi. Segala cara udah dilakukan polisi, namun anak itu tidak berhasil ditemukan. Orang yang menculik Freddy, dia adalah orang yang sangat jahat, kejam dan juga pintar. Dia memasukkan tubuh si anak ke dalam boneka, yang tidak lain adalah boneka Freddy tadi. Hal itu juga sama dengan boneka lain. Nama-nama mereka juga diambil dari anak-anak yang dimasukkan ke boneka itu. Jadi intinya, bukan hanya hantu mereka saja yang ada di boneka, namun tubuh mereka juga ada di sana. Vanessa kemudian memberitahu kalau orang itu jugalah yang telah menculik adiknya Mike. Penasaran siapa orang itu, akhirnya Vanessa pun memberanikan diri memberitahu. Dia adalah William Afton, yang tidak lain adalah ayahnya. Saat ini ayahnya masih hidup, dan sedang menuju ke restoran untuk membunuh Mike. Vanessa sebenarnya sudah melarang ayahnya melakukan ini. Namun ayahnya tidak mendengar, bahkan kelakuannya semakin jahat. Lebih lanjut Vanessa menambahkan, kalau ayahnya yang mengasut para boneka untuk berbuat jahat. Mereka sebenarnya hanyalah hantu-hantu baik, yang bahkan semasa hidup gak pernah menyakiti orang. Mendengar penjelasan ini, sontak Mike terkejut sambil marah-marah. Kenapa Vanessa selama ini diam, padahal dia tahu tentang penculik adiknya. Vanessa pun hanya menangis, sembari menyesali perbuatannya itu. Karena semua udah terjadi, Mike bertanya bagaimana cara melawan para boneka. Apalagi sekarang Abby udah berada di sana, tanpa mengetahui dirinya sedang dalam bahaya. Hanya ada satu cara untuk melawan mereka, yaitu dengan menggunakan senjata listrik. Itu bisa merusak listrik boneka, dan menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Mike kemudian pergi ke sana, menyelamatkan adiknya seorang diri. Mike yang masuk melalui jalan rahasia, melihat Abby yang dibawa Chica ke suatu tempat. Mike tidak bisa langsung menyelamatkan Abby, karena ada Freddy dan Bonnie yang lagi konser. Dia kemudian menjatuhkan mereka, dengan memakai senjata listrik tadi. Sementara si Abby tadi, ternyata dibawa ke gudang berisi boneka lain. Itu adalah boneka bayi, yang sudah lama terbengkalai di sana. Dengan mata yang tiba-tiba menyala merah, Chica coba memasukkan Abby ke dalam boneka itu. Di sini pun baru diketahui, kalau dia ingin membuat Abby seperti mereka. Untungnya sebelum hal mengerikan itu terjadi, Mike dengan cepat langsung menyelamatkan Abby. Saat mereka mencari jalan keluar, muncul Teddy yang menggigit kakinya Mike. Mike terus berusaha untuk melawan, sementara Abby disuruh lari mencari jalan keluar. Namun saat berada di area panggung, Abby sudah ditunggu sama Foxy. Dia pun terpaksa sembunyi, yang untungnya kemudian diselamatkan oleh Vanessa. Mike juga berhasil mengalahkan Teddy, setelah dia menyetrum mulut boneka itu. Vanessa menyuruh Abby untuk sembunyi, sementara dia akan membantu Mike menghadapi sesuatu. Mike lagi menghadapi boneka kelinci kuning, yang merupakan bos dari para boneka.
Di dalam boneka ada orangnya, yang tidak lain adalah ayahnya Vanessa. Dengan kostum boneka itulah, dia dengan gampang menculik anak-anak. Termasuk juga dengan adiknya Mike, yang ternyata sudah dibunuh olehnya. Mike dipukulin sampai terjatuh, tanpa sedikit pun bisa melawan. Para boneka yang tadi jatuh, sekarang dibangunkan kembali oleh bosnya. Dia menyuruh mereka ngumpul, untuk melihat dia membunuh Mike. Namun sebelum itu terjadi, Vanessa tiba-tiba saja menodongkan pistolnya. Di sini ayahnya kemudian memperlihatkan wajahnya, dan diketahuilah, ternyata ayahnya adalah Raglan tadi. Dia sengaja mengganti namanya sebagai Raglan, agar polisi tidak bisa menangkapnya. Tentu aja hal ini dibantu oleh Vanessa, yang juga terpaksa melakukan itu. Sekarang Vanessa baru sadar, dan menyuruh ayahnya untuk menghentikan hal ini. Namun bukannya mendengarkan perkataan Vanessa, dia malah tega menikam perut anaknya itu. Di sisi lain, Abby ternyata punya ide untuk menghentikan ini. Karena para boneka suka dengan gambar, dan berpikiran kelinci kuning adalah boneka baik, Abby mengganti gambar mereka yang ada di sana. Dia membuat gambar kelinci kuning menjadi jahat, yang kemudian gambar itu dilihat oleh mereka. Mereka yang awalnya nurut terhadap William, sekarang berbalik melawannya. Perutnya digigit oleh Teddy, hingga membuat besi di dalamnya tertancap ke perut William. William akhirnya dipaksa merasakan, apa yang dirasakan oleh anak-anak di dalam boneka itu. Dia kemudian dibawa oleh mereka, sementara Mike dibantu Abby membawa Vanessa pergi dari sana. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Mike dan Abby mulai mengalami kemajuan. Mike sudah bisa mengerti kemauan adiknya, dan adiknya pun tampak senang sejauh ini. Vanessa sendiri sampai sekarang masih koma, tidak diketahui kapan bakal pulih kembali. Sesekali Mike datang menjenguk, untuk memberi semangat pada Vanessa. Film ini kemudian ditutup, dengan penampakan William yang masih hidup. Dia dalam keadaan sekarat, sembari dilihati Freddy versi anak-anak. Jadi itulah teman-teman, alur cerita film boneka-boneka animatronik horor. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian serta keluarga sehat selalu, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar enggak ketinggalan video-video baru. Sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.